Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bari Sukartono. Dan saya, Sukma Purbaningrum. Di sini kami akan membahas tentang investasi syariah dalam ekonomi Islam. Investasi tanpa riba sesuai ajaran agama Islam merupakan salah satu investasi yang saat ini mulai banyak dilirik oleh orang-orang. Jenis investasi ini dianggap lebih terpercaya dan amanah bagi beberapa orang. Investasi berbasis syariat agama Islam ini pun banyak dipilih oleh orang muslim karena bebas riba, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pengertian investasi syariah. Apa sih investasi syariah itu? Investasi syariah adalah suatu konsep pengelolaan uang dengan cara-cara yang efektif dan menghasilkan profit. Namun bedanya, dalam investasi berbasis syariat agama Islam ini, konsep-konsep yang diterapkan dalam instrumen keuangannya berdasarkan pada syariat Islam. Nah, itu yang membedakan dari investasi syariah dan investasi dalam ekonomi konvensional. Syarat-syarat investasi syariah. Yang pertama, tidak mengandung horor dan maisir. Horor adalah pemberian informasi yang cacat dan tidak lengkap yang membuat nasabah kebingungan. Sedangkan maisir adalah risiko investasi yang berlebihan. Dalam investasi berbasis syariat agama Islam, kedua hal tersebut tidak boleh ada. Kemudian yang kedua, akad wakalah bil ujroh dan mudharabah. Syarat investasi berbasis syariat agama Islam selanjutnya adalah akad wakalah bil ujroh dan mudharabah. Dalam hal ini, akad wakalah bil ujroh merupakan penjaminan atas wali dalam investasi ini. Sedangkan akad mudharabah adalah bentuk kepercayaan pemilik modal kepada investor dan sebaliknya. Syarat berikutnya adalah terdapat proses pembersihan pendapatan pada investasi. Secara berkala akan dilakukan pengecekan apakah investasi yang dihasilkan dari sumber yang syar'i atau tidak. Dan yang terakhir yaitu hanya berinvestasi di perusahaan-perusahaan halal. Syarat yang paling penting dari investasi berbasis syariat agama Islam adalah penempatan dana hanya dilakukan di perusahaan yang halal. Tujuannya adalah untuk menghindari riba dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tujuan investasi syariah. Tujuan semua investasi pada dasarnya adalah sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa imbalan hasil atau return dengan nilai yang setinggi mungkin. Hal ini juga berlaku untuk tujuan dari jenis investasi bebas riba ini. Namun, pada tujuan investasi berbasis syariat agama Islam, return bukanlah salah satu hal yang menjadi tujuan utama. Sebab ada hal lain yang menjadi value dari investasi berbasis ajaran agama Islam ini, yaitu mengedepankan socially responsible investment. Socially responsible investment merupakan keseimbangan antara keuntungan yang tinggi dengan nilai kebajikan sosial. Investasi berbasis syariat agama Islam bertujuan untuk dapat membangun dan membantu perekonomian masyarakat sebagai salah satu bentuk amal ibadah, di samping dari mendapatkan return atau keuntungan yang tinggi. Kemudian, perbedaan investasi syariah dan konvensional. Lantas, apa sih perbedaannya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, emiten saham tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem bagi hasil. Dan yang ketiga, ada musyawarah untung dan rugi. Jenis investasi syariah. Setelah memahami pengertian, konsep,
prinsip, dasar hukum, tujuan, serta perbedaan antara investasi syariah dan konvensional, maka selanjutnya kamu perlu tahu lebih lanjut mengenai jenis-jenis investasi syariah yang ada apa saja. Hal ini bisa mempermudah kamu dalam menentukan jenis investasi syariah apa saja yang paling sesuai dengan kebutuhan, baik itu investasi syariah online maupun offline. Berikut ini penjelasan yang bisa menjawab pertanyaan tentang jenis investasi syariah yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, deposito syariah. Deposito syariah merupakan suatu produk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan prinsip syariah dalam mengelolanya. Adapun rasio keuntungan yang dapat diraih dengan menggunakan deposito syariah ditentukan oleh akad mudharabah. Sebagai contoh, jika rasio yang disepakati pada investasi syariah adalah 65 dibanding 35, maka kamu akan mendapatkan nilai bagi hasil dengan besaran 65%, yang mana nantinya pihak bank akan mendapatkan bagi hasil senilai 35%. Yang kedua, investasi saham syariah. Investasi berbasis syariah juga mencakup saham syariah. Investasi saham ini merupakan salah satu jenis investasi tanpa riba yang paling banyak dilirik masyarakat Indonesia. Kamu bisa menggunakannya dalam bentuk aplikasi investasi saham syariah terbaik yang ditawarkan dengan konsep syirkah atau musyarakah. Artinya, aktivitas tersebut mencakup penyertaan modal dengan sistem bagi hasil bagi pihak yang terlibat. Yang ketiga, investasi emas syariah. Salah satu bentuk investasi syariah adalah dalam bentuk emas. Emas dapat digunakan sebagai salah satu investasi berbasis syariah tanpa riba karena penggunaannya membawa banyak manfaat. Yang keempat, investasi properti. Bisnis properti ini merupakan salah satu bisnis yang tidak pernah sepi peminat. Banyak yang menganggap bahwa investasi properti syariah merupakan pilihan yang tepat karena sesuai dengan prinsip Islam. Yang kelima, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah salah satu jenis investasi syariah yang tengah populer belakangan ini, terutama di kalangan milenial. Kamu bisa memilih berbagai jenis reksadana syariah seperti pasar uang, pendapatan campuran atau tetap, hingga saham. Hal yang menarik dari reksadana syariah jika dibandingkan dengan reksadana konvensional adalah adanya opsi pembersihan atau cleansing yang bertujuan untuk membersihkan reksadana apabila ditemukan pendapatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang keenam, obligasi syariah. Jenis lainnya dari investasi berbasis syariah adalah investasi obligasi syariah. Obligasi syariah sangat cocok bagi kamu yang tengah mencari investasi syariah untuk pemula. Yang ketujuh, P2P lending syariah. Bentuk investasi berbasis syariah yang dapat kamu pertimbangkan adalah P2P lending syariah. P2P syariah atau peer-to-peer lending syariah adalah jenis investasi yang cocok bagi umat muslim yang biasanya dikaitkan dengan bisnis fintech atau financial technology. Hubungan antara P2P lending dengan suatu bisnis adalah sebagai pemasok pendanaan. Selanjutnya, risiko investasi syariah. Yang pertama, ada risiko kehilangan modal. Risiko kehilangan modal pada investasi berbasis syariah agama Islam tetap ada. Hal ini dikarenakan harga unit selalu berubah mengikuti harga pasar. Ada kalanya kamu mendapatkan untung, namun bukan tidak mungkin kamu akan rugi. Kamu bisa mengatasinya dengan berinvestasi jangka panjang yaitu 3 hingga 5 tahun. Pelajari terlebih dahulu investasi yang akan kamu coba untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Kedua, ketidakpastian return. Investasi memang penuh dengan ketidakpastian, salah satunya adalah ketidakpastian return atau imbal hasil. Lagi-lagi penyebabnya adalah harga unit yang cenderung mengikuti tren pasar yang naik turun. Yang ketiga, produk investasi sulit dijual. Produk investasi berbasis syariah saat ini belum banyak dikenal dan cenderung kalah saing dengan investasi konvensional. Akibatnya, produk investasi syariah sulit untuk dijual. Oleh karena itu, pastikan produk investasi yang kamu beli benar-benar memiliki nilai dan fundamental yang baik agar mudah diperjualbelikan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.